Teks hari ini saya ambil dari 1 Korintus pasal 5. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 5 ya. 1 Korintus pasal 5. 1 Korintus pasal yang ketiga. Karena saya 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3. Saya akan baca hanya beberapa ayat saja ya, supaya saudara bisa menyimaknya ya. Saya akan baca ayat 12 dulu. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak atau permata, kayu rumput kering atau jerami, sekali kena pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan atau kedatangan Tuhan nanti akan menyatakannya, sebab ia akan menampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tak uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian. Tapi ia sendiri akan diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara, dari teks yang kita baca hari ini, saya kasih judul atau topik ya, keselamatan terjamin aman. Reward atau upah belum tentu terjamin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang di kalangan orang Kristen ada 2 kelompok besar yang memahami mengenai tentang keselamatan. Keselamatan itu artinya jiwa kita selamat dari hukuman kekal atau hukuman neraka. Ada 2 golongan besar. Yang pertama adalah yang mempercayai bahwa orang yang telah diselamatkan, bukan tubuhnya ya, tapi jiwa dan rohnya diselamatkan oleh Yesus Kristus, maka keselamatannya terjamin. Dengan kata lain, tidak hilang, tidak masuk neraka, sekalipun ia berdosa kembali. Oke? Nah, yang kedua, golongan yang kedua adalah mereka mengatakan bahwa walaupun seorang telah menjadi Kristen, walaupun seorang telah dibaptis, telah jadi anggota gereja, oke? Nah, keselamatannya harus dipelihara, harus dijaga, supaya tidak hilang. Paham ya? Jadi ada 2. Satu mengatakan tidak bisa hilang terjamin, satu mengatakan bisa hilang jika Anda tidak menjaganya. Ini 2 kelompok orang Kristen yang punya pemahaman ini. Nah, hari ini, saudaraku, saya ingin mengajak kita semua sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kita perlu memahami tentang keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus, seperti yang diajarkan oleh para rasul, bahwa keselamatan kita itu di dalam Tuhan ya. Di dalam Tuhan, sekali lagi ya, itu terjamin, tidak bisa hilang. Oke? Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya tentu
Kita masih tinggal di bumi ini, di dunia ini sebagai orang percaya. Nah, memang dunia ini dunia yang penuh dengan apa? Berbagai macam kesulitan, tantangan yang kita hadapi. Ya, ada orang yang diizinkan untuk mengalami kesusahan dan penderitaan yang luar biasa. Tetapi ada mereka yang bisa sampai dipenggal kepala, ditembak dan sebagainya, mati, tapi tidak mau menyangkal Tuhan Yesus. Tidak mau menyangkal Yesus, mati. Luar biasa. Tetapi ada juga orang Kristen yang tidak tahan dengan godaan, dengan tantangan. Akhirnya ada. Ingat, ada yang menyangkal Yesus. Ada yang menyangkal Yesus. Dan saya masih ingat satu kisah cerita di antara gereja orang Tionghoa di Asia ini. Waktu komunis mulai menguasai Tiongkok, banyak orang-orang misionaris harus meninggalkan Tiongkok. Kenapa? Karena komunis tidak mau ada Kristen di Tiongkok. Jadi misionaris yang sudah membangun gereja, yang membangun sekolah dan sebagainya, mereka harus mengungsi. Mereka mengungsi kemana? Banyak yang mengungsi ke Hong Kong. Karena Hong Kong zaman itu dikuasai oleh Inggris. Ke Macau, ke Shanghai. Karena dikuasai, dijajah gitu ya. Dan ada yang harus pergi ke Taiwan. Dan ada yang pergi ke Asia Tenggara. Ya, yang ke Asia Tenggara itu yang paling terkenal itu Jeffrey. Jeffrey kan sebelum Indonesia merdeka, dia lihat peta Indonesia, kok besar sekali ini Indonesia di luas sekali. Nah, Jeffrey itu dari Tiongkok dia lari, artinya tinggalkan Tiongkok, masuk ke Indonesia mau memberitakan Injil. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan, ini Indonesia besar, saya mau cari tempat di tengah-tengah Indonesia, bisa ke barat, bisa ke timur, bisa ke utara, dan bisa ke selatan. Jeffrey namanya, namanya Jeffrey. Nah, dia lalu bangun stasiunnya, missionnya punya stasiun itu ya, pusat misinya itu, tahu saudara ada di mana? Di Makassar. Dulu diubah namanya kan, Ujung Pandang. Sekarang balik lagi nama lamanya Makassar. Nah, dia bangun di situ, dia bangun sekolah di situ. Itu namanya Gereja Tabernakel. Kalau di Indonesia itu Kemah Injil, Injilin. Dia bukan Calvinis, tapi dia Injilin. Nah, dia bangun Injil di situ, saudara-saudaraku. Nah, akhirnya kemudian dia pernah balik ke Tiongkok, ya, mencari murid-murid yang pernah dia ajarin. Lalu katanya, itu banyak orang Tionghoa di Indonesia. Itu suku kamu orang Kantonis. Ada orang Kantonis, orang Kek, ada orang Kek, ada orang Hokkien, ada orang ya suku-suku Teochew dan sebagainya. Jadi ada kurang lebih 10 lebih ya muridnya itu pergi ke Asia, pergi ke Belitung, pergi ke Kalimantan, kemudian pindah ke Jakarta, kemudian ke Bali, Lombok, akhirnya Lombok dia pergi ke ke Bali. Dan dia menginjil orang-orang, dimarah oleh orang Belanda. You jangan menginjil orang Bali ya. Dia bilang, lu orang Kristen katanya. Dia kan bahasa potoknya masih pelok ya. Lu, kalian katanya orang Belanda Kristen. Kenapa larang saya menginjil? Tidak boleh katanya. Tapi dia bilang, satu hari kalian bisa ambil kaki dari Indonesia. Nah, itu namanya cangkohang. Misioneri cangkong dari Tiongkok itu dia orang Cantonese, Kongfu, orang Cantonese. Nah, lalu dia mendirikan gereja di Bali. Pertama kali gereja Tiongkok ada di Bali dia, zaman Belanda. Saya singkat ceritanya. Nah, di antara orang Tionghoa ini ada satu pendeta terkenal dia, Wang Bingtao, yang dari Tiongkok itu, yang menyangkal Tuhan Yesus. Bilang, kamu tinggalkan Yesus, kalau tidak, kami masukin ke penjara. Mau tahu, dia menyangka, oke, aku meninggal Yesus. Lalu dia nggak ditahan. Setelah dia pulang, nggak bisa tidur dia. Tuhan terus bicara dalam hatinya. Akhirnya dia menyesal, menyangkal Yesus. Apa yang terjadi?
Lalu dia bilang kepada polisi, saya tarik kembali kata-kata saya itu yang menyangkal. Silakan saya dipenjarakan. Akhirnya dia masuk penjara. Nah, jadi bisa menyangkal. Bisa menyangkal Yesus. Oke? Nah, saudara, begini. Orang yang diselamatkan, keselamatannya tidak hilang. Tetapi upahnya. Nah, upah itu maksudnya apa? Rewards, pahala. Apa yang kita lakukan di atas bumi ini sebagai orang Kristen, semua itu akan dicatat oleh Tuhan ya. Betul? Akan dicatat oleh Tuhan. Nah, satu hari kita akan berhadapan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan di pengadilan KPK. Saudara tahu KPK apa? Komisi Pemberantas Korupsi. Nah, dalam konteks Kristen, KPK kita itu adalah kursi penghakiman Kristus. Beda. Ya, beda ya. Satu hari kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, kita buat di atas bumi ini. Semua itu akan dicatat, saudara-saudara. Nah, seperti apa yang kita baca tadi, saudara-saudara. Ada orang, Paulus mengatakan, membangun satu gedung, bahannya dia pakai apa? Pakai emas, pakai perak, pakai batu permata. Ini kalau orang membangun pakai bahan ini, satu gedung itu, wah ini pasti orang kaya ya. Ini pasti raja ya. Masa bangunan pakai emas, pakai perak, pakai permata. Nah, ada juga yang membangun pakai kayu. Itu ciri khasnya kita orang Asia, orang dulu zaman dulu. Kayu, pakai rumput kering atau pakai jerami. Wah. Nah, ini kan analoginya Rasul Paulus itu ya. Membangun. Harus ada pakai bahan yang bagus. Ya benar. Saudara, kalau kita bedakan dengan negara-negara yang sudah maju, pada zaman ada kerajaan-kerajaan di Eropa, wah mereka membangun namanya apa? Istana, membangun namanya apa lagi? Semua istana raja kan bagus ya, pakai bahan-bahan yang bagus ya, betul nggak? Kalau dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan sultan-sultan yang ada di Indonesia, itu mereka bangun pakai apa? No? Pakai kayu yang bagus, pakai kayu. Dan juga atapnya mereka bisa pakai aja, pakai jerami, pakai rumput dan sebagainya ya, ya kan? Nah biasa itu. Apalagi kita rakyat kecil, wah nggak punya uang banyak, kita bangun pada seadanya. Ada yang bangun pakai, orang Sunda bangun pakai apa? Bambu ya, bambu, atapnya pakai rumput dan sebagainya. Terus dasarnya pakai di atas tanah, lantainya tanah dan sebagainya. Nah, Paulus ingin menjelaskan tentang apa yang mengenai tentang keselamatan dan tentang pelayanan sebenarnya. Oke, tentang keselamatan dan tentang pelayanan kita di hadapan Tuhan. Sudah saya katakan saudara-saudara bahwa keselamatan kita, keselamatan yang ada dalam Yesus itu terjamin, tidak bisa hilang. Nah, oleh sebab itu orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam hidupnya, you bangun apa? Oke, you bangun apa? Oke. Nah, kalau kita perhatikan saudara-saudara, keselamatan kita terjamin dalam Tuhan. Oke? Itu yang saya yakini, ya itu yang kita ingin. Tetapi rewards atau upah belum tentu terjamin. Itu tergantung daripada saudara dan saya. Apa yang kita lakukan di atas bumi ini, baik atau jahat, nanti akan diperhitungkan kepada Tuhan Yesus nanti di pengadilan KPK. Oke? Nah, saudara-saudara, ya, keselamatan kita harus berdiri di atas dasar yang benar. Oke? Tentu yaitu Yesus Kristus. Itu yang perlu kita pahami dulu ya. Keselamatan harus berdiri di atas dasar yang benar dulu. Banyak orang bisa bilang, aku percaya
Aku percaya Yesus, aku ini sudah jadi anggota, saya ini orang-orang Kristen aktivis dan sebagainya. Oke, tidak masalah. Tetapi keselamatanmu yang terjamin itu harus berdiri di atas apa dulu? Bukan di atas dasar omongan saya. Bukan di atas dasar kebaikan saya. Bukan. Tetapi di atas dasar kebenaran Yesus Kristus. Yesus yang harus menjadi dasar. Seperti sebuah bangunan. Sebuah bangunan, betul kan? Bangunan. Nah ini gedung atau ini apartemen ini bisa kokoh, bisa kuat. Karena dia sudah dibangun di atas dasar yang dibikin kokoh. Nih, kalau ada gempa, menurut mereka mengatakan gedung apartemen ini sudah dirancang sedemikian rupa bisa tahan gempa yang besar. Aman. Kalau sampai 7, sekian, menurut mereka mengatakan ini aman sekali katanya. Masih aman. Tapi kalau sampai 89 saya nggak tahu. Karena sudah tua. Maka itu pilar-pilarnya secara besar itu segini tempat saya besar sekali pilar-pilarnya itu. Bukan sampai yang sekarang itu yang kayak apa? Tinggi, orang katakan jangkung. Jadi tipis ya. Kalau ini pilarnya besar sama sekali, oke? Nah, jadi harus dasarnya Yesus dulu. Nah, baru dibangun. Ya, dasarnya Kristus, fondasi kita, keselamatan kita baru dibangun dengan ajaran-ajaran Rasul Paulus. Baru kita di dalamnya, kitalah yang sebagai baik orang percaya membangunnya bersama-sama. Dengan apa? Pelayanan kita di satu local church, saudara-saudara. Oke, jadi keselamatan harus berdiri di atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus sebagai dasarnya, bukan yang lain, saudara ya. Nah, keselamatan yang kita peroleh karena anugerah Tuhan, kasih karunia, bukan perbuatan, bukan kebaikan kita. Itu perlu kita sadari, ya, kita pahami. Oke? Nah, dasar yang kita pijak adalah dasar yang benar sesuai dengan Alkitab, firman Tuhan. Nah, itu tentang keselamatan kita. Banyak orang mengatakan Yesus bukan dasarnya lagi, Pak. Kita harus mendasarkan dengan apa? Hikmat manusia. Harus dasarkan kepada perbuatan baik kita. Kita harus melakukan kepada pekerjaan kita, kebaikan kita, amal ibadah kita. Itu beda. Beda dengan konsep ajaran Alkitab. Oke? Nah, kemudian saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita memahaminya? Keselamatan yang itu yang kita dapatkan dari Tuhan, ya, saudara-saudara ya. Nah, sebagai orang yang percaya, kita harus bangun, kita bersama-sama membangun satu bangunan itu harus pakai apa? Nah, di sini katanya pakai emas, pakai perak, pakai batu permata, katanya. Nah, ini kan satu bangunan. Nah, jemaat Tuhan, orang percaya dalam satu lokal church itu sebagai satu bangunan dulu bagi Tuhan. Nah, kita mau persembahkan bangunan itu untuk apa? Bangun untuk apa? Ya, untuk kemuliaan Tuhan sebenarnya gereja itu. Gereja lokal itu milik Tuhan. Apa yang kita lakukan di sini? Apa yang saya lakukan sebagai gembala? Saudara sebagai jemaat, kita sama-sama membangun. Bangun pakai apa kita? Bukan bangun fisiknya ya, bukan itu loh. Nah, bangun pakai emas, pakai perak, pakai batu permata. Nah, apa maksudnya itu? Maksudnya emas itu melambangnya apa? Emas itu melambangkan, mensimbolkan keilahian Yesus Kristus. Yesus Kristus. Ya, jadi maksudnya kalau saya terjemahkan sehari-hari itu ya, artinya iman kita, kepercayaan kita bangun di dalam kebenaran Yesus Kristus yang adalah Sang Juru Selamat, Putra Allah. Dia adalah Allah yang menjadi manusia dan Yesus adalah manusia sejati. Dia memiliki dua natur, Allah sejati, manusia sejati. Dan emas
sebagai simbol keilahian Yesus Kristus. Nah, ini banyak orang tidak memahaminya, saudara-saudara. Yesus simbol keilahiannya. Oke? Sangat jelas. Emas. Saudara tahu pada waktu orang Majus mau mencari Tuhan Yesus, bayi Yesus yang lahir, kami ingin mencari raja orang yang baru lahir dan kami mau pergi untuk menyembah dia. Herodes kaget. Kok ada raja orang yang lain? Ada orang Majus mau datang menyembah dia. Betul. Majus cari Yesus sampai ketemu dan mereka sujud menyembah Yesus dan memberikan persembahan emas, kemenyan dan mur. Nah, ada emas yang utama itu emas dulu. Kenapa kasih emas nih? Yesus Raja. Yesus Allah yang menjadi manusia. Itu emas. Emas bernilai tinggi. Ada yang pakai emas, ada yang nggak pakai emas. Sekarang emas nilainya berapa? 3 juta atau 2 juta? Sini. Nggak ada emas. Emas harganya tinggi sekarang ya. Saudara tahu, memang emas ini ya kalau zaman masa-masa paceklik, orang nggak punya uang, you nggak bisa makan emas, tapi you bisa jual emas untuk beli makanan ya. Nah, jadi memang di dalam masa-masa susah, orang mau mencari makanan, tidak bisa makan emas. Tetapi ini konteksnya rohani, oke? Konteksnya rohani. Kita memahaminya bahwa emas itu memang adalah satu nilai yang tinggi, yang mahal. Oke. Nah, kemudian perak. Perak ini di sini maksud Paulus apa maksudnya? Kalau zaman-zaman perjanjian lama dan zaman Yesus, perak itu adalah satu nilai transaksi sebagai transaksi uang, bisnis. Nah, kalau perak itu sebenarnya harga penebusan, redemption. Suatu nilai yang untuk redemption. Meredeem, membayar kembali, menebus kembali orang. Harus bayar apa? Pakai uang, itu perak. Nah, perak itu lambangnya duit. Oke, duit. Oke. Nah, batu permata itu apa? Nah, batu permata. Oke. Nah, jadi perak ini kita bangun dalam satu bangunan itu adalah penebusan. Saudara dan saya telah dibayar lunas oleh darah Yesus gitu. Menjadi bait suci, bangunan Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Batu permata kita bangun, ya. Jadi batu permata adalah jemaat-jemaat local church, mereka yang diselamatkan melalui pelayanan kita, pemberitaan kebenaran kita. Mereka diselamatkan, maka itu disebut batu permata. Di dalam pujian kita ada apa yang kamu cari batu permata itu ya. Nah, itu adalah jiwa-jiwa yang bertobat, yang yang diselamatkan oleh Yesus sendiri. Disebut permata bagi Kristus. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi di sini kita lihat bahwa keselamatan kita di dalam Tuhan terjamin. Oke. Tetapi upah, reward belum tentu terjamin. Oke. Nah, banyak orang membangun membangun hidupnya sebagai orang Kristen. Ada yang membangunnya bukan pakai emas, perak dan batu permata. Paulus mengatakan pakai apa yang berikutnya itu? Adalah pakai kayu, rumput kering dan jerami. Nah, kalau di tradisional suku di pedalaman, mereka memang bangun rumah pakai kayu, ada yang pakai rumput, kering, jerami, itu tidak ada masalah kan? Tetapi ini adalah satu representasi, melukiskan, menggambarkan orang Kristen yang membangun hidupnya, dengan kedagingan. Tahu kedagingan? Dengan caranya sendiri, dengan keinginan dagingnya, dia membangun. Saya melayani Tuhan, saya hanya menyenangkan jemaat saja. Saya hanya mengikuti keinginan jemaat saja. Saya ingin mengikuti kedagingan saya saja.
Akhirnya apa? Apa yang dilakukan mereka? Apa yang dibangunkan oleh jemaat gereja lokal? Satu hari nanti di hadapan Tuhan harus diuji. Benar saudaraku, kita gereja kecil ya. Kita di gereja kecil ini. Ada juga gereja yang banyak orang. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan mencari gereja yang lebih besar banyak orang itu yang adalah yang Tuhan inginkan? Sedangkan yang kecil itu Tuhan menolak. Oh tidak. Tuhan mencari bukan gereja yang besar. Tuhan mencari juga bukan gereja yang mau yang kecil, bukan, tetapi Tuhan mencari apakah orang-orang percaya yang ada di bumi ini, mereka membangun bangunan itu pakai bahannya apa? Nah, tadi saya sudah katakan, yang membangun pakai emas dan perak dan batu permata itu adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan pelayanannya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Ya, mereka telah ditebus karena sudah menjadi baik suci, dan mereka adalah mencari jiwa-jiwa mengikuti Yesus dengan cara konsep ajaran Alkitab, bukan caranya membangun gereja dengan apa? Dengan kayu, dengan rumput, dengan jerami. Nah ini saudara saya adalah kedagingan, representasi kedagingan, di mana orang-orang di zaman sekarang bagaimana kita bangun gereja ya. Nah, mereka menawarkan apa? Entertain, mencari orang-orang anak muda sekarang. Lihat, pintar, ini hebat loh, sudah. Ini setan kan licik sekali juga. Bagaimana mereka bisa menjadi populer pemimpinnya itu ya, supaya terkenal saudara. Mereka memakai cara-cara keinginan daging mereka. Cara-cara dengan sistem dunia. Mencari orang-orang dengan cara duniawi menyenangkan mereka. Jadi mereka kan tertarik. Makanya saudara-saudara, kita lihat gereja-gereja yang sekarang ini ramah banyak anak-anak muda ya. Wah, kalau dengan musik ya sudah mulai dengan musik, dengan pujian sampai dia bisa banyak ya kan? Dengan kata-kata ucapan yang manis-manis, yang muluk-muluk, illusion dan sebagainya, seperti magical, orang tertarik, terhipnotis oleh dia. Pakai nama Tuhan lagi, ada penyembuhan dan sebagainya. Nah ini sangat bahaya bagi kita. Kalau fondasi keselamatannya nggak benar, dakwaannya itu bahaya, nggak bisa selamat. Tetapi kalau memang dia telah selamat, tetapi caranya nggak benar sesuai dengan Alkitab, ya satu hari pekerjaannya akan diuji. You bangun pakai emas, perak, batu, atau pakai kayu, jerami atau rumput kering. Tuhan akan uji semua itu. Bagaimana cara ujinya? Nah, sudah kita baca ayatnya tadi kan saudara, ya diuji semuanya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ya. Emas, perak dibakar, dalam arti itu tidak hancur atau musnah ya, hilang. Sekalipun emas, batangan kalau dibakar, memang dia meleleh. Sekalipun meleleh, dia tetap masih nilai emas kan? Jadi abu nggak? Tidak. Perak jadi abu nggak? Tidak. Batu permata dibakar, jadi arang nggak? Jadi abu nggak? Tidak. Nilainya masih ada. Nilainya masih ada. Nah inilah yang menggambarkan tentang apa yang kita lakukan. Itu tidak rugi, kita mengatakan. Tidak rugi. Dalam arti tidak hilang keselamatan itu. Nah, tetapi mereka yang memakai kayu, apa yang terjadi? Rumput, waduh, kalau dibakar itu cepat keluar api ya. Sebentar aja dia bakar, hilang. Dan sisanya apa? Arang. Gak ada nilai lagi. Nah, artinya apa? Semua apa yang dia buat
Dia mengatakan, dulu kami mengusir setan demi nama-Mu. Oh Tuhan, kami melakukan mujizat demi nama-Mu. Kan? Kami apa lagi? Belum membuat mujizat dan sebagainya. Akhirnya Tuhan bilang, aku gak kenal mau satu, itu orangnya yang gak selamat. Dari awal fondasinya salah. Ada lagi, ya nah? Mereka yang memang selamat tapi melakukan kompromistik dalam arti menganut paham-paham yang sistem yang duniawi ini, cara-cara duniawi ini. Mereka pikir berkenan kepada Tuhan. Kami bangun gereja besar dan sebagainya, kan? Tapi semua diuji. Tidak tahu dia bangun pakai kayu, jerami dan rumput. Sekali dibakar habis. Alkitab sini mengatakan merugi besar. Yang pakai emas itu mereka mendapat upah. Coba saudara perhatikan ayat 5. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian. Menderita rugi loh ya. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Orangnya akan diselamatkan. Oke, selamatkan. Tetapi seperti dari dalam api, tidak tahukah kamu adalah baik Allah, bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan baik Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab baik Allah adalah kudus dan baik Allah itu adalah kamu. Nah, jadi maksudnya apa ini saudara? Tadi saya katakan, keselamatan itu terjamin. Terjamin. Kamu bangun emas perak sebagainya, nanti kamu akan dapat upah. Dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari kan. Ya? Nah, kamu sudah selamat terjamin, tapi hidupmu mengikuti keinginan dagingmu. Ya? Hidupnya tuh naik. Orang sehari mengatakan Kemis apa namanya istilahnya? Senin, Kemis, nanti apa lagi ya? Itu enggak? Tuhan kan nilai. Kamu tidak begitu antusiastik, tidak begitu aktif lah maksudnya dia. Hidupmu pun biasa-biasa saja. Nah, semua akan nilai. Ya kan? Akan dicowok. Semua terbakar habis. Akhirnya rugi sedih. Tapi dia kehilangan namanya apa? Kehilangan reward. Kehilangan apa itu reward? Upah di kursi penghakiman Kristus satu hari nanti. Nah, jadi begini saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi kita sebagai orang percaya, jangan hanya pikir pokoknya Tuhan saya masuk surga deh. Kita kan pikir begitu ya. Pokoknya saya hanya mau masuk surga. Itu pikiran kita. Padahal aku nggak butuh aktif di gereja, tidak perlu macam-macam, saudara. Nah, saudara. Tapi saudara tahu nggak? Ya Tuhan ingin ya kita yang selamat itu ngerti keselamatan yang diberikan Allah. Kita harus memakai keselamatan yang Tuhan berikan di bumi ini. Setidaknya kita harus berbuat sesuatu bagi Kristus. Tuhan tidak mencari yang banyak, yang bagus, tapi kesetiaan saudara dan saya. Ada perumpamaan, saudara. Ada perumpamaan. Ada dua jenis perumpamaan. Yang satu itu hilang, satu yang tidak berhasil, tapi dia masuk neraka. Satu lagi kalau di Lukas pasal yang ke-19 itu, dia juga mengenai perumpamaan, tetapi dia tidak buat sesuatu, dia tidak mendapat upah. Nah itu memang ada dua. Itu dalam kerajaan surga dan dalam kerajaan Allah itu. Nah itu pelayanannya beda. Oke? Nah jadi perumpamaannya begini maksudnya ya. Ada yang dikasih banyak. Talentanya 5. Ada talentanya 2. Ada talentanya 1. Yang 5 dia kelola talenta itu, uang itu menjadi multiply menjadi 2 kali. Yang 2 itu dia pakai menjadi 2, jadi 4. Yang 1 ini, aduh 1 aja, ini bos saya, ini galak nih. Wah saya nggak mau berani apa, biar aku simpan. Dikubur di tanah simpan. Tuannya datang, mana yang 5? Yang 5 total. Ya Tuhan, itu yang talenta 5 aku. Tuhan kasih, sekarang multiply. Wah hambaku yang baik dan setia. Yang kedua mengatakan,
Saya dapat dua kali. Dan Tuhan bilang, hamba yang baik dan setia. Kemudian yang ketiga, Tuhan, aku takut, aku gentar. Tuhan itu orang galak, katanya. Dia pakai galak lagi. Tuhan mencari keluarga galak. Aku pernah berani, aku simpan. Hamba yang bodoh dan jahat. Seharusnya kamu bisa simpan di Pak, bisa jadi itu. Bisa dapat bunganya. Nah, akhirnya apa? Dia dibuang dan masuk neraka. Nah, itu konsep keselamatan yang ada di Perjanjian Lama. Ya. Nah, hilang dia. Nah, ada lagi yang di Lukas, saudara. Kalau yang di Lukas ini ceritanya Lukas 19 ini ya, the kingdom of God itu juga dikasih itu talenta. Ada yang dikasih 10 mina, ada yang dikasih 5 mina, ada yang dikasih 1 mina. Nah, yang 10 multiply dapat. Hambaku yang baik setia, yang 5 mendapat hadiah. Bukan mendapat hadiah, dipuji lah. Kemudian yang 1 juga tidak diapa-apain. Dan Tuhan mengatakan dia tidak dapat apa-apa. Memang masuk surga. Nah, maksudnya begini, ya. Jadi kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara, kita bukan hanya pikir masuk surga, tapi mari kita menjadi orang Kristen. Saya mau pulang ke surga satu hari, Tuhan panggil. Apa yang saya bawa? Apa yang saudara bawa kepada kita? Ya kan? Nah, yang kita bisa bawa adalah kesetiaan kita. Apa yang kita lakukan bisa lakukan di atas bumi ini. Kita lakukan. Tuhan tidak mencari yang banyak dan besar. Enggak. Tapi pelayan kita, pekerjaan kita, yang kita lakukan untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Mungkin hal yang kecil. Yesus pernah memuji satu orang dulu. Kamu kasih minum 1 gelas saja kepada hambamu, kamu tidak akan kehilangan apa? Upamu. Hanya air 1 gelas. Hanya air 1 gelas untuk hambaku. Saya masih ingat ya, dulu papa mama kita itu diinjili oleh missionary. Selalu ke rumah kita, padahal rumah kita biasa-biasa, nggak ke rumah orang lebih kaya. Mama saya loh, selalu menyiapkan kopi atau teh kepada missionary. Itu zaman-zaman dulu masih susah hidupnya. Tapi mama saya selalu siapin minuman sederhana. Jadi Tuhan ingat apa yang kita bikin ya, kita lakukan untuk hamba Tuhan. 1 gelas air minum aja, Anda akan mendapat upahnya. Nah, saya masih ingat ada satu pendeta namanya Pak Andreas, pendeta Pak Andreas. Tempat semua punya kampung Sintang itu, mereka tuh jadi hamba Tuhan menginjil gitu. Satu hari dia berdoa begini, ya Tuhan Yesus, kalau satu hari ini ada seorang perempuan mengkasih air saya 1 gelas minum, dialah istri saya, calon istri saya. Benar. Dia bertamu ke rumahnya, ada seorang kasih segelas air minum kepada Pak Pendeta Andres ini. Dan tidak lama kemudian, benar-benar Pak Andres nikah sama dia. Makanya dia kasih 1 air ke Pak Andres, akhirnya dia jadi istrinya Pak Andres. Tapi Pak Andres, pendeta Pak Andres sudah meninggal. Kita kenal pendeta itu. Jadi begini, apa yang kita lakukan, Tuhan catat dan Tuhan akan kasih upah. Kalau kita masih hidup, kita lakukan sesuatu benar, motivasi yang benar, setia kepada Tuhan, Tuhan juga akan memberkati kita secara jasmani. Jasmani loh, bukan hanya rohani, jasmani. Nah, makanya orang Kristen ya, mereka mengatakan bahwa sebenarnya di Alkitab banyak yang mengajar kita supaya kita dapat berkat jasmani ya. Hormatilah ayah dan ibumu. Mereka bilang benar. Coba kalau kita nggak mengerti ayat itu, nggak ada berkat. Tuh, percaya nggak ini? Ya orang nggak percaya itu udah tahu itu ayat itu. Konsep itu kan? Itu makanya saking mereka hormat orang tuanya, sumpah-sumpah orang tua itu kita nggak sembah-sembah. Ya, tapi kita hormati aja orang tua kita itu dapat berkat dari itu. Ya kan? Ya, kalau kita berbuat baik, ada berkat nggak? Nah, ini Kang Deddy punya filosofi channelnya. Yang menabur menuai, yang menanam memetik. Nah, ini sebenarnya kalau diambil. Ya, kalau you berbuat baik sesuatu kepada orang, tidak akan kehilangan upahmu saudara. Ya kan? Pasti Tuhan akan memberkatinya.
Oke. Nah, oleh sebab itu, saudara, jadi kedua hal ini perlu kita pahami bahwa keselamatan kita dalam Kristus terjamin. Tetapi upah reward akan hilang. Akan hilang. Di mana? Nanti di dalam penghakiman KPK, kursi penghakiman Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.